Seperti umumnya, keinginan keluarga pesantren Kiai Ruham juga menginginkan anaknya Raden Ibrahim alias Samsul Arifin kelak bisa menggantikan dirinya sebagai pengasuh pondok. Karena itu, ketika usia Ibrahim menginjak remaja sekitar 12 tahun, segera dikirim ke seberang, yakni ke Pondok Sidogiri, Pasuruan. Di pondok pesantren Sidogiri inilah Samsul Arifin Ibrahim sempat pula menjadi tenaga pengajar setelah lama mondok di Sidogiri. Samsul Arifin kemudian pindah ke pondok pesantren Langitan Tuban. Setelah itu pindah lagi pesantren Bangkalan di bawah asuhan langsung Kiai Khalil. Di pesantren yang disebut terakhir inilah Samsul Arifin mulai menampakkan keistimewaannya. Keistimewaan dimaksud berkait erat dengan sifat kepasrahannya, berserah diri kepada Allah dan penuh kesabaran dalam mengabdi kepada sang guru. Suatu saat keistimewaannya itu dibuktikan dalam bentuk ketulusan membela sang guru. Meski harus ketahanan polisi sekalipun, ceritanya suatu hari seekor kuda piaraan Kiai Khalil lepas dari kandangnya. Kuda binal ini kemudian masuk ke pekarangan milik seorang pejabat dan merusak tanaman yang ada di dalamnya. Kejadian ini berbentuk sampai ke sidang pengadilan. Sebagai seorang santri, Samsul Arifin tanpa ragu-ragu maju ke sidang pengadilan mewakili sang guru sampai akhirnya diputuskan untuk ditahan. Kejadian itu semakin mendekatkan Samsul Arifin kepada Kiai Khalil. Hubungan keduanya menjadi semakin meningkat dan tidak terbatas hanya dalam hubungan santri dan kiai. Terbukti setelah Samsul Arifin usai melaksanakan putusan pengadilan, Kiai Khalil mengajaknya pergi ke Mekah. Tapi jangan dibayangkan kepergian kedua tokoh itu seperti lazimnya calon jamaah haji menempuh perjalanan di Mekah. Mereka berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima. Itu justru tidak melalui proses yang normal, tapi berdasarkan keistimewaan yang melekat pada dirinya. Ceritanya suatu hari ketika waktu asar tiba, Ibrahim alias Samsul Arifin diajak pergi ke pinggir pantai. Maklum, letak pesantren Kiai Khalil memang tak jauh dari Selat Madura. Sesampainya di tepi pantai, Samsul Arifin melihat matahari yang hendak terbenam. Kiai Khalil langsung menegur, "Samsul, kita kan belum sholat asar." Samsul Arifin langsung mengiyakan, "Nah, kalau begitu segera kamu cari kerocok semacam sampan untuk menangkap ikan, dalam bahasa Madura," pinta Kiai Khalil. Setelah kerucut didapatkan, Kiai Khalil langsung menaikinya bersama Samsul Arifin. Namun hati kecil Samsul sebenarnya memberontak, sangat tidak masuk akal. Pergi ke Mekah kok naik kerocok? Tapi apa yang terjadi? Belum hilang rasa menjolak hati Samsul, tiba-tiba Kiai Khalil berkata, "Samsul, selama kamu berada di atas kerucut ini, tak boleh menoleh kemana-mana." Tentu saja Samsul terkejut. Jangan-jangan apa yang dibisikkan dalam hati tadi sudah diketahui sang guru. Akhirnya ia pun pasrah, berserah diri kepada Allah
lama kemudian mereka berdua memang benar-benar sampai di Mekah, dan Syamsul Arifin pun kembali terheran-heran. Tapi oleh Kiai Khalil, ia segera diajak menunaikan sholat asar di Masjid Al-Haram. Kejadian seperti itu menurut Sahibul Hikayah yang memperoleh cerita langsung dari Al-Maghfur lahu, Kiai Syamsul Arifin, ternyata tidak sekali dua kali saja dilakukan Kiai Khalil, tapi sudah hampir menjadi kebiasaan rutin. Dan anehnya lagi, perjalanan sejauh itu hanya ditempuh dalam sekejap. Berangkat saat waktu sholat asar tiba dan sudah berada kembali di Bangkalan sebelum matahari terbenam. Itulah antara lain peristiwa keistimewaan Syamsul Arifin saat mondok di Bangkalan. Setelah merasa cukup menimba ilmu di pondok Kiai Khalil seperti lazimnya para santri, Syamsul Arifin alias Ibrahim mohon diri untuk pulang kampung. Sebelum pulang, tak lupa mohon doa restu sang guru agar menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, agama, dan selalu mendapat ridha Allah. Namun kepulangan Ibrahim ke kampung halaman ternyata disambut dingin-dingin saja oleh masyarakat desanya. Maklum, kondisi situasi masyarakat desa Kembang Kuning saat itu kurang berkenan terhadap orang-orang pesantren. Sebaliknya, suasana kampung halaman kala itu diwarnai perbuatan-perbuatan maksiat seperti perjudian, sabung ayam, adu kekuatan, dan perbuatan maksiat lainnya. Bahkan suatu hari di alun-alun kota Pamekasan pernah diadakan pameran maksiat besar-besaran, lengkap dengan hiburan ludruk, perjudian, dan remongan semacam pesta para pejudi, garong, dan orang-orang jahat lainnya. Dan pesta semacam itu seringkali terakhir dengan perkelahian massal bersenjata tajam celurit yang kemudian populer dengan istilah caruk. Syamsul Arifin yang baru saja keluar dari pesantren merasa terbebani dosa jika dibiarkan perbuatan maksiat itu harus berbudaya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk terjun ke arena munkarat itu dengan membawa pesan-pesan agama berdakwah. Ia paham betul terhadap cara dan sikap yang mesti ditempuh untuk menghadapi para penjahat itu. Suatu ketika Syamsul mendengar ada pesta remongan tak jauh dari kampungnya. Dengan celurit dan sangkur di pinggang, Syamsul berjalan menyusuri keramaian pengunjung pesta remongan bak seorang jagoan. Ternyata acara seperti itu cukup berhasil untuk memancing kesombongan mereka, dan terjadilah bentrokan fisik. Namun setiap terjadi bentrokan, Syamsul selalu berhasil melumpuhkan kekuatan mereka. Dari sinilah kemudian Syamsul tumbuh sebagai pemuda yang paling ditakuti para penjahat, sehingga dengan mudah ia melancarkan dakwanya. Namun tindakan nekat Syamsul itu kemudian didengar ibunya, yakni Nyai Nursari Khotijah. Seperti umumnya, kaum ibu Nyai Khotijah pun lantas melarang Syamsul mengulangi tindakannya yang berisiko tinggi itu. Sebagai anak yang patuh kepada orang tua, Syamsul Arifin kemudian tak pernah lagi keluar rumah. Sampai kemudian ia dikembalikan ke pondok pesantren untuk yang kedua kalinya, yakni di pesantren Sidogiri, Pasuruan. Setelah beberapa tahun di Sidogiri, Syamsul kemudian dikirim ke Mekah
untuk menuntut ilmu agama di sana. Dan kebetulan kala itu putra mahkota Pondok Sidogiri Nawawi juga akan diberangkatkan ke Mekah untuk maksud dan tujuan yang sama. Maka berangkatlah Syamsul Arifin bersama Nawawi ke Tanah Suci. Tidak ada keterangan rinci mengenai keberangkatan kedua santri ini, kecuali penegasan bahwa Syamsul Arifin akhirnya mukim di Mekah sampai 40 tahun lamanya. Bahkan selama di Tanah Suci itu, Syamsul Arifin sempat bertemu seorang gadis asal Madura, Bangkalan, bernama Maimunah binti Kiai Haji Muhammad Yasin, keluarga dekat Kiai Khalil, dan tidak keturunan Syarif Hidayatullah Cirebon. Pertemuan di saat musim haji itu ternyata membuahkan cinta dan berlanjut ke pelaminan. Pada tahun 1890 Masehi, hari dan bulan serta tanggalnya tidak ditemukan. Syamsul Arifin menikah dengan Maimunah di Mekah. Dari perkawinan ini lahir 2 orang anak laki-laki, As'ad dan Abdurrahman, sebagaimana telah disinggung di bagian terdahulu. Kini Syamsul Arifin tidak sendiri lagi. Ia adalah pemimpin keluarga yang mesti bertanggung jawab kepada istri dan kedua anaknya. Naluri bapakannya mulai tumbuh. Ini terlihat ketika As'ad umur 6 tahun, Syamsul Arifin tiba-tiba memutuskan untuk pulang ke tanah air, ke pesantren Kembang Kuning Pamekasan Madura. Agaknya Syamsul ingin mengabdikan diri kepada masyarakat tempat ia dilahirkan, maka beserta istri dan anaknya As'ad pulang ke kampung, kecuali Abdurrahman yang kala itu masih berumur 4 tahun, dititipkan kepada Nyai Salkah, saudara sepupu Maimunah yang memang mukim di Mekah. Di Kembang Kuning, Syamsul membantu ayahnya mengajar di pondok. Namun sebelum lama ia menggantikan ayahnya, istri tercinta Maimunah jatuh sakit dan kemudian meninggal. Jenazah almarhum Nyai Maimunah, ibu kandung As'ad, ini kemudian dimakamkan di belakang Masjid Jami Telang, sekitar 300 meter sebelum timur Pondok Kembang Kuning. Kiai Syamsul Arifin kemudian kawin lagi dengan Nyai Siti Saidah, janda dari Kiai Sarkowi, pendiri Pondok Gulug-Gulug Sumeneb. Jarak antara Kembang Kuning dan Gulug-Gulug memang agak jauh, sekitar 23 km, tapi namanya jodoh, jauh dekat takkan kemana. Nyai Saidah inilah yang kemudian mendampingi Kiai Syamsul Arifin menetap di Sukorejo, Asem Bagus, Situbondo hingga akhirnya hayat. Namun perkawinan yang kedua ini hanya dikaruniai seorang anak dan meninggal ketika masih bayi. Tentang kepindahan Kiai Syamsul Arifin ke Sukorejo, Asem Bagus, Situbondo tersebut akan diceritakan di bagian lain.